Halo mama semua, selamat datang di Catatan Dokter Ati. Di episode kedua kali ini, saya ingin membahas mengenai, Dok, kok ASI saya belum keluar? Oke, banyak sekali ya ibu-ibu ketika baru melahirkan bertanya hal seperti ini kepada konselor menyusui. Kenapa ASInya belum keluar? Sebenarnya perlu diketahui bagaimana sih proses produksi ASI itu, sehingga sebenarnya nggak ada tuh yang namanya ASI belum keluar. Yuk kita belajar bareng. Jadi, waktu bayi itu masih di dalam perut atau seorang ibu masih hamil, sebenarnya Tuhan itu menciptakan bayi, begitu juga makanannya. Sehingga proses produksi ASI itu sudah mulai berlangsung pada usia kehamilan 16-22 minggu. Kalau kita lihat di payudara ibu, ini yang warna kuning-kuning adalah sel-sel penghasil ASI. Yang warna biru adalah saluran yang menyalurkan dari sel, kemudian bermuara ke puting. Nah, si sel-selnya ini bertambah banyak seiring kehamilannya bertambah usianya, kemudian begitu juga dengan salurannya. Kemudian selain itu, areolanya menjadi lebih hitam dan puting menjadi lebih lentur. Ini adalah suatu keuntungan tersendiri bagi bayi. Pada saat proses inisiasi menyusu dini, yaitu segera setelah bayi lahir dan menyusu untuk pertama kalinya, bayi akan langsung bisa melihat areolanya ibu. Karena bayi hanya bisa lihat hitam putih. Kan areola tambah hitam tuh. Itu adalah suatu penunjuk bayi, wah itu dia makananku. Dan areola itu mengeluarkan ya, yang ada di bintil-bintil di areola itu adalah suatu kelenjar, namanya kelenjar Montgomery. Dan dia mengeluarkan bau yang sama dengan bau cairan ketuban. Sehingga itu adalah petunjuk bagi bayi untuk mencari makanannya untuk pertama kalinya. Nah, jadi ini kita bisa melihat ini adalah bola-bola lambung bayi. Jadi lambung bayi itu di hari pertama, hari kedua masih sebesar kelereng. Di hari ketiga sudah segede bola bekel lambungnya. Di hari ke-10 semakin besar lagi, yaitu sebesar bola pingpong. Sehingga ASI ibu itu keluarnya mengikuti besarnya lambung bayi. Jadi nggak mungkin di hari pertama, hari kedua langsung satu botol gitu keluarnya ya, karena lambungnya bayi masih kecil. Jadi ASI itu keluarnya bertahap, mungkin hanya setetes-setetes karena muatnya lambung bayi seperti itu. Baru nanti di hari ketiga ibu merasa ASInya, payudaranya semakin penuh dan ASInya semakin banyak. Kalau dihisap terus oleh bayi, maka lama-kelamaan ASI makin banyak. Jadi kalau ada pertanyaan, Dok, ASI saya belum keluar, bayinya nangis, apa yang harus dilakukan? Kita tahu kan tadi bahwa sebenarnya makanannya atau ASI itu sudah dibuat ya, sudah diberikan oleh Tuhan dari awal, dari 16 minggu sampai 22 minggu kehamilan. Sehingga nggak mungkin ASI itu belum keluar, pasti akan keluar. Tetapi pada saat bayi itu menangis, segera setelah lahir ya, akan penting sekali bahwa bayi dan ibu itu tidak dipisah-pisah. Jadi ibu bisa melihat tanda bayinya itu mau menyusu. Biasanya bayi itu akan memasukkan tangan ke dalam mulut untuk pertama kali mau menyusu sebagai tanda lapar. Apabila dia terlalu lapar, dia akan menangis dengan tangan yang mengepal, dan kalau dia udah kenyang baru tangannya rileks. Sehingga kalau seorang bayi itu sudah terlihat mencari-cari, dia ingin makan, yang perlu dilakukan adalah segera membawa bayi itu ke payudara ya. Kalau seandainya bayi itu masih malas-malas, kemudian belum mau menyusu, tidur terus, yang perlu dilakukan adalah buka bedongnya dan segera bawa bayi ke payudara untuk skin to skin. Pada kondisi awal-awal kelahiran dan kemudian ibu merasa ASI belum keluar, sebenarnya itu adalah hal yang wajar untuk merasa panik ya, merasa takut. Tetapi itu bisa kita atasi dengan cara bisa menyusui dengan baik ya. Memposisikan bayi dengan baik di payudara. Jadi apabila bayi itu menangis sebagai tanda dia ingin makan ya, sebagai tanda dia lapar, bawa bayi itu ke payudara dan posisikan dengan baik di payudara seperti ini. Kita bisa memegang payudara seperti ini, kemudian bayi itu benar-benar menghadap ya. Bisa, ini adalah posisi cross cradle di mana kita memegang leher bayi dan menyokong seluruh badan bayi. Kita memegang
payudara seperti huruf C seperti ini untuk memastikan bayi bisa melekat ya, kita posisikan dengan baik dan bisa melekat dengan baik ke payudara. Nah, ini adalah cara lain untuk bisa menyusui bayi apabila payudara ibu besar dan menggantung. Jadi posisinya namanya posisi football. Kita memegang bayi seperti ini, seperti memegang clutch kalau pesta ya. Tangan kita memegang leher bayi, kemudian kita sokong seluruhnya badan bayi seperti ini. Bayi itu bisa diletakkan di atas bantal, sehingga bayi itu tetap nyaman dan kita tetap nyaman. Kemudian pegang payudara dengan tangan sebelah. Kemudian kita rangsang bayinya ya, dengan rangsang mulutnya dengan puting. Kita rangsang supaya mulutnya terbuka, dan kemudian setelah itu bayi itu kita bawa ke payudara. Dan kita bisa bersandar tentunya. Dengan cara ini, menyusui dengan payudara yang besar dan menggantung akan lebih mudah. Sehingga jangan khawatir kalau seandainya hari pertama, hari kedua merasa ASI itu belum banyak, itu normal sekali. Karena memang lambung bayi masih segede kelereng. Yang penting adalah bayi bisa menghisap di payudara, maka dia tidak akan rewel dan tidak akan nangis. Seterusnya apabila dia menghisap dengan baik, maka produksi ASI akan bertambah banyak ya. Dari hari ketiga sampai hari ke-8, produksi ASI itu berdasarkan hormon. Hormon-hormon kehamilan yang akan membuat produksi ASI itu bertambah banyak. Tetapi setelah hari ke-8 dan seterusnya adalah berdasarkan hisapan bayi. Jadi pastikan supaya produksi ASI itu terus bertambah dengan baik, maka posisi dan pelekatan bayi di payudara itu harus baik. Apabila bayi sering menangis karena lapar, kemudian ibu merasa ASI-nya kurang karena bayi itu terus menangis, ASI belum keluar dan lain sebagainya, cari bantuan profesional untuk membantu ibu dan bayi bisa menyusu dengan baik. Untuk mama yang saat ini masih hamil ya, dan ingin belajar mengenai proses menyusui supaya lebih sukses lagi, silahkan download tipsnya. Tips panduan menyusui saat hamil ada di kolom komen. Silahkan aja di download, nanti bisa dibaca dengan lebih jelas di situ ya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi akibat panik apabila ASI belum keluar di hari-hari pertama menyusui itu adalah langsung memompa dan memberikan bayi susu formula. Perlu diketahui bahwa menyusui itu adalah proses belajar. Nggak bisa semuanya instan. Sama juga kayak ibu belajar pakai HP atau belajar masak untuk pertama kalinya. Nggak ada cara yang instan. Semua itu melalui proses. Jadi belajar sebelum bayi lahir, ya itu penting sekali. Kalau seandainya bayi sudah lahir, kemudian buru-buru untuk dipompa dan diberikan dengan botol DOT, kemudian buru-buru diberikan susu formula dengan botol DOT. Jadi sebaiknya apabila ada masalah menyusui di awal-awal, segera cari bantuan profesional untuk dibantu agar ibu bisa menyusu dengan baik, bayi juga bisa menyusu ke payudara dengan baik dan kenyang sehingga berat badannya pun bertambah dengan baik. Kalau masih bingung kenapa harus menyusui, bisa simak video saya sebelumnya dan masih akan banyak lagi catatan-catatan saya untuk saya share kepada mama semua. Silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu ya di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.